Boleh ditampilkan PowerPoint-nya. Shalom Bapak Ibu semua. Puncak destiny adalah kerinduan hati Tuhan. Saudara, mungkin kata-kata puncak destiny sudah berkali-kali kita dengar. Dan berkali-kali Bapak Ibu dan saya diminta tulis lagi. Again and again and again. Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan pernah bosan saudara. Amin. Kemarin kita sempat discuss. Destiny apa lagi yang mau kita tulis? Saking banyaknya saudara. Betul Bapak Ibu? Jadi seharusnya ketika saudara dapat mandat ini, suruh buat destiny, mestinya saudara gak ngeblank. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Oke. Saya mau mulai dengan ini saudara. Bahwa menjadi versi terbaik dari saudara. Saya dengar ibu sampaikan. Tiba-tiba Tuhan tadi malam nih saya doa Tuhan. Puncak destiny kita ini banyak banget yang sangat keren semua. Sangat keren. Satu. Saya minta izin Pak Luki. Karena beliau sering kali bicara. Dan saya percaya waktu sedang datang. Mungkin tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Yaitu beliau akan membangkitkan orang mati. Dan itu Tuhan yang bicara saudara. Lalu saya tanya Tuhan, puncak destiny saya apa Tuhan? Saya cuma ingat ibu pernah bilang begini. Roy, satu saat kamu akan bertemu dengan banyak orang yang tertolak. Mereka yang terluka. Mereka yang kehilangan. Mereka akan jadi pahlawan-pahlawan. Yang pindah dari gua adulam. Jadi triwira-triwira. Bahkan disebut, saya masih ingat terakhir berapa bulan lalu. Kata-kata beliau tuh gini. Jutaan Tuhan. Kadang ribuan aja, puluhan, ratusan aja. Kadang doesn't make sense. Memang puncak destiny selalu doesn't make sense buat kita. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, Engkau Tuhan telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Saudara kalau sebelah kiri kanan saudara ada siapa aja lah, coba lihat kiri kanan. Coba lihat. Itu orang-orang sebelah Bapak Ibu tuh yang sangat menakjubkan. Kasih tahu. Kamu sangat menakjubkan. Amin. Mau tadi gak dapat stiker, mau dapat stiker. Mau balon gak dapat, gak apa-apa saudara. Tadi saya balon gak sempat ditiup. Tapi saya angkat aja bunga mawar gitu ya. Keputusan kita menentukan untuk mau percaya atau enggak. Dan hari ini kita semua baik yang di mana? Gedung Kecapi. Mungkin saudara bukan karena keinginan saudara di overflowin gitu ya istilahnya. Tapi Bapak Ibu yang di overflow tiba-tiba, ayo pindah. Jangan marah. Yang di sono juga, yang streaming juga, engkau sangat menakjubkan. Amin. Saudara, waktu saya temuin satu ayat ini, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah lebih lagi, selidiki lebih lagi. Menjadi versi terbaik itu salah satu ini saya bacain beberapa. Yaitu ketika Bapak Ibu dan saya ini penuh dengan kodrat ilahi. Saudara dan saya ini penuh dengan sifat ilahi. Mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu. Selama ini bertahun-tahun ada orang-orang yang digempur dengan tipu muslihat di pikiranmu, di perasaanmu. Dan suara itu berkata, kapan kamu kaya? Kapan kamu sembuh? Kapan kamu nggak bebas, nggak berbuat dosa lagi? Kapan kamu nggak jatuh lagi? Firman Tuhan bilang gini, ada satu waktu dan waktunya adalah now. Amin. Saudara tiba-tiba tidak lagi dapat berbuat dosa. Amin. Siapa yang pengen? Semua ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba berbuat dosa tuh nggak tahu kenapa udah beda alam. Dulu ribuan tahun lalu setiap kali habis ibadah, habis momen-momen gini, nggak nunggu lama kadang ya jujur aja sering kali ya saya jatuh lagi, gagal lagi. Tapi aneh Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa minggu-minggu persiapan ini ya. Waktu ibu cuma bilang ini 14 hari remedial, buat saya remedial. Karena di awal tahun ini Tuhan bicara TPU. Dan sekali lagi sebelum kita melewati tahun ini,
Tuhan kasih kita kesempatan membereskan. Dan saya memutuskan Tuhan saya mau. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi tolongi saya. Dan tiba-tiba saudara, nggak tahu saya juga, saya berdoa. Sungguh ini bukan sekedar ilusi. Yang cuma karena acara demi acara kita lakukan. Tapi benar-benar di dalam kita ini gini. Tiba-tiba ada dorongan ilahi. Engkau dan saya tidak lagi suka sama dosa. Amin. Itu best version saudara. Kalau hari ini saudara lihat dirimu. Bilang, saya bukan KW1. Saya bukan KW super. Saya bukan barang KW. Saya bentuk terbaik yang Tuhan mau kasih sama saya. Itu puncak destiny saudara. Waktu saudara melihat tulisan yang kau buat. Lihat dengan mata iman. Itu bentuk terbaik saudara. Jadi waktu saudara nulis. Misal saya masih ingat ibu bilang gini minggu lalu. Bahkan seluruh mimpi terlihat saudara. Tulis saja. Saya tadi malam lah saya coba tulis lagi. Jujur. Nih saya ini agak-agak bandel, nakal ya. Saya ngulang banyak. Tinggal copy paste saya lihatnya. Saya iseng saudara. Saya mau lihat deh yang sudah saya tulis ini sekian. Belakang mana yang udah checklist ya. Dan saya kaget saudara. Ada lumayan udah mulai dijawab. Wah iya ya. Saudara bahkan waktu engkau tulis mungkin bertahun-tahun lalu. Mungkin ya. Saudara simpen di email, di komputer saudara. Dan mungkin waktu itu saudara cuma nulis ya apa yang terlintas di kepala. Tulis. Dan hari ini bagi saudara lihat yang engkau tulis sekian tahun lalu. Berapa banyak yang Tuhan boleh jawab. Dan Tuhan tadi malam bilang ini. Tuhan bilang aku belum akan berhenti. Belum akan berhenti. Amin saudara. Kalau di kantong saudara belum ada yang paling kecil, yang paling miskin di antara saudara minimal 100 juta per bulan. Berarti saudara belum selesai. Tadi Pak Jos bilang masih ada. Amin. Saya kaget. Masih ada. Dan yang tersedia jauh lebih dari yang sanggup Bapak Ibu dan saya bayangkan. Selanjutnya Tuhan bilang gini. Even greater. Saya ingat sekian tahun lalu ada retreat apa ya. Taktik atau apa. Saya ingat tema atau even greater. Puncak destiny saya dan Bapak Ibu adalah salah satu melakukan sama seperti yang Yesus buat. Bahkan lebih. Lebih. Siapa yang belum sarapan? Banyak. Oh saya belum. Siapa yang gak ngerasa lapar akan makanan? Ya tadi udah makan kue banyak. Dengar baik-baik. Saudara mau yang paling ujung sekalipun. Saudara akan melakukan yang sama. Yang sama dulu aja udah keren banget saudara. Yesus bangkitin orang mati. Yesus menyembuhkan orang sakit. Semua yang datang ke Yesus tuh gak ada yang gak disembuhkan. Semua orang yang datang kepada saudara gak ada yang tidak disembuhkan. Amin. Itu baru sama. Lah kalau yang lebihnya gimana? Bisa gak dibayangin? Keren gak Bapak Ibu? Keren? Siapa yang udah bisa ngebayangin King Saltar? Saya ini udah bisa ngebayangin gini. Tipis-tipis. Tapi sekarang udah mulai banyak nih. Amin. Saya ingat Sir Daniel Ferry, dengan lantang bilang, tahun depan 9 November 2026, bukan cuma berdiri, udah dipakai. Kalau 9 November 2026 kita pakai di sana, kita menyembah untuk pertama kali misalnya, dalam nama Yesus terjadi. Berarti barangnya mulai datang kapan? Sekarang. Amin. Saya kayaknya, ayo, bilang, now, sekarang. Amin. Amin saudara. Dan yang keren tuh gini. Saya coba tulis gini. Coba list. Dari tadi panggilan pertama sampai sekarang gitu ya. Coba buat list. Apa sih yang best versionnya. Contoh gini. Menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selawatan terbesar. Masa Daud, Yusuf, Salomo. 8 miliar jiwa diselamatkan. Itu kan salah satu puncak destiny kita. Amin saudara. Dan yang keren tuh begini. Tuhan bilang. Itu sudah Tuhan beri pada kita. All I have is yours. Amin Bapak Ibu. Yang punya siapa? Saya. Kan udah Tuhan kasih. Jadi semua bisa doain orang sakit. Kalau ada orang pelepasan jangan panggil panggilan pilar. Ayo ini kesembuhan.
panggil Pak Daniel atau Pak Luki. Enggak, saudara di situ. Kalau saudara tiba-tiba ada orang gila di satu ruangan, saudara yang masuk, yang keluar mereka itu orang gila yang sembuh. Bukan saudara keluar lagi ketakutan ya. Saya berdoa, yuk kita sampai di puncak destiny. Dan sedang ongoing. Yang kedua, jaminan. Itu saya berdoa saudara. Kalau melihat semua yang keren, yang ajaib, pertanyaannya, bisa gak ya? Tapi kalau Tuhan yang kasih, pasti bisa. Dan ini firman Tuhan bilang gini, tadi agak mirip dengan yang Ibu mempelai tadi sampaikan. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Amin. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Kalau hari ini kelihatannya belum semua, gak usah khawatir. Pasti terisi penuh. Sampai seluruhnya. Yang jamin Roh Kudus. Bukan kita. Bukan karena kita nari, karena kita angkat kue profit. Enggak. Menurut saya, tadi saya ingat banget Ibu bilang begini. Yang sebenarnya bagian Tuhan tuh, menurut saya ya Bapak, yang lebih pas tuh 100%-nya lah. Semua 0,0001% buat yang kita buat tetap gak sebanding saudara. Gak pernah sebanding. Jadi kalau Bapak Ibu datang jam 3 pagi, jam 4 hari ini, dengan hati yang haus dan lapar, tetap saudara gak perlu merasa gimana gitu. Kok Tuhan aku udah buat ini kok belum ada. Tuhan Roh Kudus yang menjamin. Dan dikatakan begini saudara. Dalam terjemahan lain dibilang gitu. Di 2 Korintus 5 ayat 5. Dia mempersiapkan segalanya untuk saya dan Bapak Ibu. Untuk 8 November, 9 November. Bahkan tadi ada yang dapat penglihatan, dapat mimpi. Berkatnya masih lanjut sampai tanggal 10. Bukan saya mimpi, salah satu orang share ke saya sampaikan Pak Luki. Dan dalam mimpi itu orang ini lihat, Pak Luki dapat firman. Berkatnya sampai tanggal 10 saudara. Masih terus akan dicurahkan. Dan waktu saya baca ini, Tuhan yang mempersiapkan acara ini. Amin Bapak Ibu. Dengan semua, tadi ada balon yang dipecahin dan sebagainya. Ada balon emas. Ya saya gak tahu posisi balon emas di mana. But it's okay. Salah satu diantaranya adalah perwakilan sekolah Mahanaim. Dan dari yang tadi dapat balon emas, saya cuma bilang Tuhan thank you ya. Sekolah Mahanaim sungguh-sungguh sedang masuk masa kemasan. I don't care yang lain. Lakukan sesuai iman masing-masing. Buat saya aja tadi. Tuhan saya bersyukur sekolah Mahanaim. Nah Bapak Ibu jangan mau kalah ya. Amin. Semuanya sudah disediakan. Amin. Tetapi persoalannya begini. Jaminan itu tidak otomatis turun Bapak Ibu. Jaminan itu enggak yang gini, yang gampangan, yang recehan. Tidak pernah saudara. Karena itu Alkitab bilang God gives grace to the humble. Hari ini seberapa Bapak Ibu dan saya tahu diri. Seberapa kita tahu diri aja. Tuhan kalau Mahanaim 28 tahun. Tadi saya lihat video dari awal. Tadi panggilan Raja. Tahun 2004 saya masuk Mahanaim saudara. Waktu itu gedung tuh masih belum ada AC, belum ada pintu saudara. Hari ini name it istilahnya. Saya suka kata-kata ini. Name it apa yang gak kita punya. Saya kemarin ketemu orang. Dia bilang ini orang luar. Dia pengen ketemu saya. Dia survei sendiri. Dia bilang waktu kita teleponan bilang. Pak Roy. Jelaskan tentang sekolah Mahanaim. Saya bilang. Sekolah Mahanaim memberi makan orang miskin. 90% kita subsidi. Dia survei saudara. Dia lihat gedungnya. Pak. Yang benar Pak. Gedung Bapak itu enggak menggambarkan omongan Bapak. Saya jawab begini, yang tahu saya bukan kamu. Saya bilang gitu. Tapi pasti kamu penasaran kan? Ayo datang ke Mahanaim. Nanti minggu depan rencananya orang mau datang. Ini orang Kedar, orang Jogja. Dan ini orang penasaran sama Mahanaim. Dan ini orang industri animasi. Konon katanya one of the best di Indonesia katanya. Dan dia mau bilang, saya mau ajarin Mahanaim.
Saya mau ajarin sekolah Bapak, saya mau ajarin anak-anak. Cuma saya nggak masuk akal aja Pak. Kok gedung sekolah sebesar ini, kok Bapak bilang 90% bahkan lebih. Anyway Bapak Ibu, saya ngaku dengan jujur. Dengan jujur, berapa minggu lalu saya dipanggil, kami dipanggil sama Sir Sugi. Dibacain lah, dibaca-bacain saudara. Mau tahu berapa yang bayar, cuma yang bayar full, yang nggak disubsidi? Begitu nyampe di SMK saudara. So tahu Bapak Ibu, sekian tahun terakhir, yang disubsidi itu nembus angka 95%. Saudara, itu gitu Tuhan. Saya gitu, Tuhan. Ini gimana ceritanya? Yang gak tahu aja. Dan ya saya cuma bilang Tuhan, kalau itu Tuhan suka, buat hati saya sekali lagi berdiri. Buat Destiny itu. Yang terbaik sedang disediakan. Amin. Tetapi sekali lagi gini, waktu saudara merendahkan diri nanti pada saat orkestra, jangan lakukan karena sebuah ritual Bapak Ibu. Tapi mari waktu kau berlutut, biar itu keluar dari hati kita. Amin Bapak Ibu. God gives grace to the humble. Saya ketemu ayat yang keren lagi. Dalam puncak Destiny, Tuhan menjamin begini. Di Roma pasal 5 ayat 20 dikatakan begini. Ketika semua dosa, semua kelemahan, semua kegagalan, you name it lah, bertarung dengan yang namanya anugerah. Hasilnya mau tahu? Anugerah menang telak. Anugerah menang telak. Kalau hari ini engkau lihat dirimu belum punya apa-apa, dengar. Puncak Destiny dan jaminan berkata, one day mulai dari hari ini engkau akan menang telak dengan kemiskinan. Amin Bapak Ibu. Engkau akan menang telak dengan semua dosa dan kegagalan. Engkau yang sepi-sepi, engkau menang telak dengan semua kesepianmu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Menang telak tahu gak sih? Bukan 3-0 Bapak Ibu. Bukan 5-0. 1000. 1000. Amin. Amin Bapak Ibu. Bisakah kau bayangkan? Ini puncak Destiny, ini jaminan. Amin. Terakhir saudara. Dan salah satu yang kita mau doa sama-sama tentang King's Altar. Bapak Ibu, waktu saya berdoa, hari itu Ibu bilang, cari ayat yang kata-katanya kurang lebih begini. Tangan Zerubabel yang memastikan pembangunan rumah Tuhan terjadi. Saya cari, saya dapat ayatnya. Dan saya mulai ganti nama Zerubabel. Mohon maaf kalau ada Bapak Ibu dari kota-kota. Saudara boleh tambahkan, ganti Mahanaim juga gak apa-apa. Atau ganti Bahtera gak apa-apa. Atau ganti nama Bapak Ibu juga gak apa-apa. Ya, dibilang gini, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Roy Millers, Mahanaim, Bahtera. Setiap saudara yang di gedung terdahsyat, seberang pasukan terdahsyat, bahkan dimanapun saudara berada, saudaralah orangnya, pelakunya. Amin. Dikatakan begini, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan. Dan yang keren begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada kami, kepada kita semua. Dikatakan, tanganmu sendiri yang meletakkan, tanganmu sendiri yang menyelesaikan. Amin saudara. Amin. Kita gak perlu takut tangan mana yang datang. Pokoknya Tuhan jamin ini, tangan kita sendiri yang menyelesaikan. Amin. Kalau hari ini yang kita lihat baru genangan air, tapi mari lihat itu sungai, keajaiban. Kurang hot nih kayaknya. Saudara kalau ke gedung belakang yang saudara lihat apa? Danau keajaiban. Amin. Danau anugerah, danau kemuliaan. Yes. Sebentar lagi. Duitnya dari mana? All I have is yours. Amin. Udah sah. Dan dikatakan begini. Ada stempelnya. Ya. Tadi ayatnya dibilang gini. Tuhan menjadikan kita sebagai cincin meterai. Persis di Efesus 1 ayat 4 tadi bilang. Saudara, cincin meterai yang kali ini, terjemahan lainnya bukan sekedar, bukan cuma cincin pertunangan. Cincin meterai mengesahkan. Tapi yang paling keren yang jadi cincin meterainya kita Bapak Ibu. Kita nih. Artinya saudara bisa mengesahkan apapun. Makanya waktu saudara angkat Destiny-mu, karena engkau adalah cincin meterainya, maka Tuhan berkata,
jadi seperti yang kau tulis. You may name it, apapun jadi. Amin Bapak Ibu. Termasuk King's Altar. Saya masih ingat banget. Ini kisah King's Altar udah lebih dari 10 tahun yang lalu kayaknya. Dari yang semangat, hot, Tuhan kasih uangnya, sampai sedikit-sedikit hilang dari peredaran. Tiba-tiba awal tahun ini atau akhir tahun lalu ibu dapat sekali lagi bangun King's Altar. Tuhan tuh beda sama kita saudara. Yang punya mimpi kan Tuhan ya. Kalau yang punya mimpi saya mungkin ya udah Tuhan saya give up lah. Tapi Tuhan gak nyerah dengan mimpinya. Yang punya mimpi Tuhan, yang mau Tuhan kok. Amin Bapak Ibu. Yang mau Bapak Ibu diberkati. Yang mau saya dan semua kita diberkati. Tuhan sendiri kok. Amin. Yang mau 8, 9. Saya gak tahu 10 nanti di doa pagi Senin. Yang mau ini siapa? Tuhan kok. Saudara dan saya cuma mau gak? Dan hari ini mari yuk sama-sama. Tuhan mungkin saudara sampai detik tadi masih gak percaya. Tapi mari hari ini mungkin percaya Bapak Ibu cuma seperti orang-orang yang mungkin gak punya takaran, gak punya hitungan. Saudara saya ingat berapa hari lalu Sersugi cerita tentang 4 orang kusta di luar pintu gerbang Samaria. Waktu 4 orang kusta ini berkata, aku melangkah. Nanti Bapak Ibu baca ya. Di saat yang sama tentara Aram juga kabur. Jadi hari ini keputusan Bapak Ibu waktu nulis dan percaya. At the same moment, di saat yang sama, surga bergerak, mengerjakan dan menuntaskan dan mulai menggenapkan. Amin Bapak Ibu.